Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya mohon maaf atas pemandangan yang kurang nikmat dilihat. Ustadznya di depan kayak korban perang. Tapi ini hadiah dari Allah. Saya cuma merasa bersalah karena 4 bulan absen. Guru udah manggil melulu. Ayo Pak, belum bisa, masih pincang. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya banyak kemudahan untuk lapor pada guru. Udahlah, biar pincang, yang penting isinya. Ya. Orang mah jangan dilihat. Kata Sayyidina Ali, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia omongin. Jangan lihat siapa yang ngomong. Ya. Jadi saya bukannya pengen dikasihanin, enggak. Ya, tapi memang gini keadaannya ya. Nah, saya pengen tanya dulu nih, pernah nggak kita mengukur atau meneliti kenapa setiap acara seperti ini atau MC atau khotib atau kiai siapapun membuka acara dengan mengajak syukur. Mari bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur. Mari bersyukur atas nikmat sehat walafiat. Pernah gak gitu? Berapa kali kita dengar terus. Lama-lama saking seringnya dengar, gak dilaksanakan. Padahal itu himbauan syukur itu, si kiai, si siapapun yang mengajak itu, kepengen bilang, syukur itu wajib hukumnya. Syukur itu wajib. Di mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu padaku, kata Allah. Aku akan ingat padamu. Washkuruli, dan bersyukurlah padaku. Wala takfurun, jangan ingkar kamu. Itu. Disuruh, ayo bersyukur, wajib bersyukur. Makanya para mubaligh selalu bilang, mari kita bersyukur. Dan perintah ini gak ada waktunya, nggak ada tempatnya. Kapan aja ingat bersyukur. Apa yang mesti disyukurin? Nikmat. Jangan salah paham, nikmat artinya bukan lezat, Pak. Nikmat, lezat bukan. Nikmat itu arti kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Nah, berapa kebaikan Allah yang kita terima setiap hari? Al-Quran menjawab, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung-hitung nikmat Allah, nggak kehitung. Jadi syukur itu wajib. Giliran orang nggak mau syukur, berarti dia akan diazab. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah memaklumkan, telah azan, mengumumkan. Tuhan mengumumkan. Sungguh, pakai lam taukid ya. Sungguh jika kamu bersyukur dengan cara yang benar. La in syakartum, kamu bersyukur, la azidannakum, aku tambah nikmatmu. Tapi kalau kamu kufur, nggak mau syukur atau lupa syukur itu, Allah kasih azab. Baik di kehidupan dunia ini maupun setelah kita nanti masuk kubur. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jadi himbauan syukur itu laksanakan.
Syukur itu bisa disebut syukur kalau kita memenuhi 6 kriteria, Pak. Ini bukan, judul saya bukan syukur sebetulnya. Kok jadi ngomongin syukur nih? Ya, Pak Syukur meninggal kemarin tuh. Tahu Bapak, Bakmi Syukur. Depan pasar kita, Bakmi Syukur meninggal tuh orang. Saya stroke tanggal 21, beliau meninggal tanggal 22. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau ada yang berita-berita kayak begini, Pak, langsung bilang terus bersyukur. Rasulullah bilang begini, kalau ada musibah yang menimpa saudaramu, entah itu stroke kayak saya atau meninggal atau apa, langsung bilang alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin min khalaqat tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakanku dibanding engkau. Rasulullah bilang, kalau sempat baca ini, orang-orang yang belum kena musibah itu tidak akan dia kena musibah yang sama sampai akhir hayatnya. Amin. Gitu, Pak. Bukan nyukur-nyukurin ustadznya, rasain lo syukur. Ya, bukan. Tapi memuji Allah. Jadi syukur itu bisa disebut syukur dengan 6 kriteria, Pak. Pertama, 1, memuji Allah. Jadi apakah alhamdulillahirabbil alamin udah syukur? Udah, tapi cuma 1/6. Nomor 1, memuji Allah. Nomor 2, disebut syukur apabila kita mengakui dalam hati kita bahwa nikmat itu dari Allah semata. Ini kan ada orang yang ngakuin, Pak, Bapak rumahnya gede banget, mobil banyak gitu. Gimana Pak bisa dapat begitu, Pak? 20 tahun saya usaha. Pergi pagi, pulang malam, pala jadi kaki, kayak jadi pala. Allahnya di mana? Paham? Jadi kita mengakui dalam hati segala yang datang buat kita ini yang kita syukurin itu dari Allah semata. Cuman Allah yang bisa, Pak. Manusia nggak ada yang bisa. Itulah pengawalan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seandainya manusia bisa, maka yang paling bagus rumahnya tukang yang connect paling bagus. Seandainya manusia bisa, yang paling pinter tuh anaknya guru. Banyak anaknya guru jadi preman. Seandainya manusia bisa, maka yang paling sehat tuh dokter. Kemarin dokter jantung mati kena jantung. Paham, Pak? Manusia nggak ada yang bisa. Kalaupun kita bisa sekarang, saya bisa ceramah di sini misalnya, dibisain sama Allah. Bapak Chandra usaha madu berkembang pesat, dibisain sama Allah. Kalau Allah nggak kasih bisa, nggak bisa, marah tuh, tahun-tahun semua disengat tuh. Paling mencet-mencet perut gue gitu. Paham ya? Syukur pertama itu memuji Allah. Kedua, mengakui kehebatan Allah dalam hati ini. Jadi syukur itu kalau dalam ilmu tasawuf artinya ru'yatul mun'im wala ru'yatul nikmah. Jadi kita bisa melihat siapa yang ngasih, jangan ngelihat apa yang dikasih. Cerdas orang begitu, Pak. Jadi karena yang ngasih Allah, ya kita mujinya ke Allah. Mujinya ke Allah terus syukur yang kedua ya. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk taat. Ada nanti pertanyaan di hari kiamat tentang harta. Dari mana kau dapat, kemana kau salurkan. Ada orang yang nyari halal, Pak, tapi buangnya haram. Maka syukur itu menggunakan nikmat yang Allah kasihkan untuk taat. Makin meningkat ketaatannya gara-gara nikmat itu. Itu nomor 3. Yang nomor 3 lagi buat PR ya. Ntar materi saya nggak jadi nih. Ya. Bersambung nih. Jadi syukur tuh banyak kriterianya. Bukan hanya 3 itu, makin banyak, makin kita teliti banyak syukurnya. Dan orang-orang yang bisa melaksanakan syukur dengan baik itu disebut syakir. Jadi ada syukur, ada syakir. Syakir itu orang yang memuji Allah, bersyukur
karena mendapat nikmat dari Allah. Nah, golongan syakir ini banyak, Pak. Gampang sih. Dapat bonus, alhamdulillah, dipakai buat sedekah segala macam, selesai. Ditambah nikmatnya sama Allah. Nah, golongan syakir ini paling banyak di dunia. Termasuk kita semua. Amin. Iya, Bapak nggak akan diazab kalau berhasil bersyukur itu. Tapi ada satu golongan lagi orang yang bersyukur yang pangkatnya lebih tinggi dari syakir, namanya syakur. Syakur ini orang yang bersyukur kepada Allah karena dapat musibah. Gampang susah, Pak? Bersyukur kepada Allah karena dapat musibah. Orang tuanya meninggal, alhamdulillah. Bukan lantaran dapat warisan, bukan, maksudnya alhamdulillah. Karena dia anggap perbuatan Allah semuanya baik. Kira-kira gampang susah, Pak? Syakur. Banyak dikit. Al-Quran bilang, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pangkatnya syakur. Bapak kalau suruh milih mendingan jadi syakir apa syakur? Kan? Curangnya di situ. Syakir itu dapatnya cuman kenikmatannya ditambah. Syakur dapatnya surga. Milih syakir syakur, Pak? Nggak berani ngomong, ya kan? Suatu hari zaman Rasulullah cerita nih sama Abu Hurairah. Di zaman Nabi Musa ada seseorang yang punya anak lagi lucu-lucunya. Umurnya 5 tahun. Tuh anak diambil sama Allah. Meninggal tuh anak. Nggak sakit, nggak apa. Lalu malaikat yang mencabut nyawa anak itu dipanggil sama Allah. Kamu mencabut nyawa si anak itu ya? Iya, ya Allah, dengan perintahmu. Apa reaksi bapaknya? Dia memujimu ya Allah. Bapaknya tuh kehilangan anak memuji si Allah, dipuji. Saksikan wahai malaikat maut, aku ampuni semua dosa ayahnya itu, dan aku akan sediakan tempatnya di surga yang terindah. Tuh syakur balasannya surga. Pilih syakir syakur, Pak. Nah, bentar lagi dapat musibah ya. Loh, kan memuji Allah karena dapat musibah. Di Libanon, karena negara perang, orang-orang yang beribadah ke masjid itu jarang, tapi beribadahnya ke gua-gua tuh, Pak, di gunung-gunung. Dia apa namanya tuh? Uzlah ya, iktikaf di masjid. Pokoknya uzlah lah, menyendiri beribadah malam-malam. Di antara orang yang beribadah itu, al-abid itu, ada orang pakai tongkat kayak saya, stroke, tapi mau naik gunung gitu. Maka orang-orang semua kesian, Pak. Didoain tuh orang. Didoain. Allahumma afihi bi afiatin jamilah. Wahai Allah, berikan dia kesehatan dan kesehatan yang sempurna. Marah tuh orang, Pak. Ngomong apa ente? Enggak, saya doain ente ente sehat gitu. Kata dia, hazihi afiah, ini sehat. Orang itu bilang, sehat dari mana pincang begitu? Kayak Pak Haji Wahyu gitu katanya. Ngomongnya begitu ngomongnya. Nah, itu karangan saya. Pincang bagaimana katanya? Hazihi afiah. Dulu waktu saya muda, saya sehat, saya mainnya ke sono, keramtung, nggak mau ibadah. Ini Allah tegur saya, ini sehat. Jadi sehat itu bukan cuma fisik, Pak, batin. Dia senang dengan begini, dia nggak pernah maksiat lagi, malah beribadah. Itu artinya dia memuji Allah karena dia dibikin sakit, syakur. Nah tadi Bapak pilih apa? Saya kira apa syakur? Siap-siap beli tongkat, Pak. Memang beragama itu enak dipahami, susah dilaksanakan. Susah, Pak. Kalau ada orang nggak paham mengenai syakir dan syakur ini, bakal ngelihat seorang haji, seorang ustadz yang kena penyakit berat gitu, bakal diomonginnya lain.
Berarti dia ngentit nih, di kantor korupsi nih, ditegur sama Allah. Bukan. Banyak sekali dalil yang menyatakan bahwa justru orang yang dekat dengan Allah itu Allah uji. Saya nggak ngomongin saya nih Pak ya, saya nggak kegeeran ngomongin saya gitu. Allah uji. Kata Rasulullah, fa inna izamil jaza ma'a izamal bala. Sesungguhnya besar kecilnya pahala seseorang tergantung musibah yang dia terima. Wa inna allaha iza ahabbal qaum ibtalahum. Dan Allah kalau udah cinta sama seseorang, Allah kasih banyak musibah dia. Jadi berdasarkan keyakinan saya pada hadis ini, musibah yang menimpa seseorang yang nggak di luar akal kita, kok dia kena musibah gitu? Itu cintanya Allah pada dia. Tapi karena akal sehat nggak nerima, maunya kita kan yang baik-baik. Karena kita bilang nikmat itu lezat, bukan nikmat, bukan kebaikan. Ya Pak ya. Jadi mari kita bersyukur karena kita sekarang ngerti apa itu syukur. Syukur itu maknanya terima kasih, maknanya sebenarnya. Berterima kasih dengan memuji Allah, dengan mengakui kehebatan Allah, dengan menggunakan nikmat untuk taat, dan dengan 3 lagi yang insya Allah bulan depan saya terangin ya. Kalau sekarang terus saya mati lagi ya. Gitu Pak ya. Sekarang kita masuk materi ini. Hobi saya ngaji Pak, termasuk ngaji di Mbah Google. Mbah Google punya anak buah namanya YouTube punya channel, salah satu yang saya tertarik tuh, Masjid Anas. Nah saya ngaji sama situ tuh, YouTube situ. Dari Pak Ale saya dapat ilmu, dari siapa aja semua gitu. Nah ada beberapa ceramah dari YouTube Masjid Anas ini yang membahas masalah doa. Kalau nggak salah pembahasannya sampai kepada tempat-tempat dan waktu-waktu di zamannya doa. Itu guru kita tuh, jangan dikoreksi dah ya, walat tadi. Ya. Tapi itu pembahasan penting Pak, karena disinyalir banyak jamaah yang mendengarkan ceramah seperti itu jiping, ngaji kuping, dengerin doang, nggak paham gitu. Bahwa doa itu sesuatu yang wajib, dan kalau kita nggak berdoa, Allah bilang akan dilemparkan ke neraka jahanam, dakhirin dengan hina. Bayangkan tuh. Jadi doa itu wajib. Tapi kesalahpahaman kita lagi, doa itu bukan memohon. Memohon itu sa'al. Kalau kita sa'al dikasih a'to, diberi. Kalau kita doa dijabah, dikabul. Dijabah tuh diserahkan oleh Allah, ya udah nih, diterima, dikabul, diterima. Diterima tuh diregister. Dah kamu udah berdoa, saya terima gitu. Jadi jangan salah paham, kok doa saya nggak dikabul-kabul sih? Udah, setiap doa pasti dijabah, pasti dijawab. Karena secara bahasa doa artinya memanggil atau menyeru. Jadi Allah tuh minta diseru setiap saat kehidupanmu, sama doa dengan zikir sama. Cuman zikir maknanya ingat dan menyebut, kalau doa memanggil. Jadi kalau kita, Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin itu pernah menguraikan ilmu utak-atik nih. Lafaz Allah tuh, lafzul jalalah Allah itu adalah bukti doanya hamba itu. Allah alif lam lam ha. Kalau alifnya dihilangin artinya lillah, bagi Allah. Lamnya dihilangin lahu, bagi Allah. Lamnya dihilangin lagi hu, Allah. Domahnya dihilangin tinggal keluhan seorang hamba yang ke Allah. Paham gak? Doa itu memanggil. Kita disuruh manggil Allah. Serulah Allah, doa. Ud'uuni astajib lakum. Jadi berdoa pasti dijawab sama Allah. Jadi kalau bisa orang nggak usah memohon. Kalau nggak kepepet banget jangan mohon lah, jangan minta sesuatu itu.
Malu Pak. Karena Allah udah sindir tadi. Jika kamu hitung nikmat-nikmatku, nggak akan dihitung. Coba Pak, ini Bapak pernah ketemu nggak sama seorang pembantu rumah tangga, ya, yang kalau tidur malam dijagain sama bosnya? Pembantu rumah tangga tidur malam, bosnya jagain. Saya kasih tahu Pak, di mana tempatnya. Kalau Bapak belum pernah ketemu, itu bos jagain jangan sampai pembantu itu kena gangguan. Nah, saya tadi bertamsil aja. Si pembantu, si budak ini adalah kita. Bosnya Allah. Allah itu maha baik. Waktu Bapak di malam-malam di kamar tuh lagi tidur, dijagain sama bini Bapak? Enggak, dia ikut tidur. Terus yang jagain kita supaya kecoa nggak masuk ke hidung kita, ke kuping itu siapa? Yang jagain siapa? Pak, yang jagain kita supaya semut nggak masuk ke mata kita itu siapa? Allah. Tapi pernahkah kita mau bersyukur soal itu aja? Ya Allah, plafon nggak rubuh malam ini nimpa saya gitu. Nah, jadi itulah yang disebut jangan minta deh. Kalau nggak kepepet, jangan minta. Tapi syukurin aja apa yang ada. Karena kalau kita syukurin, kita rinci lagi, nggak bakal kehitung nikmatnya banyak banget. Kenapa lubang hidung ke bawah nggak ke atas? Kalau ke atas pas hujan gimana? Gitu, tenggelam kita ya kan? Jadi banyak kenikmatan atau kebaikan Allah yang tidak kita duga, tapi kita kurang bersyukur. Ya Pak ya. Jadi itu pokoknya syukur laksanakan. Nah, saya balik ke materi saya. Doa ini kemudian ada juga terselip, kalau doa mau dikabul, doa khusus Pak ya. Misalnya kita mau, ada anak kita mau ujian, kita doakan itu khusus tuh. Doa mau dikabul itu kan melihat waktunya ya Pak, waktunya sama tempatnya, dan juga bacaannya. Bacaan doa ada yang diajarkan oleh Rasulullah yang bisa mempercepat pengabulan doa. Ya. Jadi pada pagi ini saya ingin memberikan itu. Bukan untuk melengkapi, karena udah lengkap sebetulnya detailnya. Jadi tugas saya mendetailkan yang diceramahi oleh para ustadz kita itu. Nah, seperti biasa doa yang saya maksud, yang dikasih bacaan-bacaan yang ini supaya bisa dikabul cepat oleh Allah, adalah doa yang khusus. Jangan doa yang umum dan rutin juga pakai bacaan ini, kelamaan Pak nanti. Misalnya Bapak mau masuk WC, doanya ada, karena mau ditambahin bacaannya juga supaya dikabulin jadi lama, udah kebelet. Ya, langsung aja masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk. Nggak usah ditambah lagi dengan hamdalah, sholawat, segala macam, nggak usah. Jadi ini doa khusus. Kadang-kadang kita punya hajat, kita nggak ngadunya ke Allah, ngadunya ke tetangga. Pak Haji, mau ngawinin Pak Haji, ada nggak? Ya duit nganggur itu. Jangan minta ke Allah. Nanti Allah kasih jalan, Allah kasih hidayah ke orang-orang yang kaya untuk bantu Bapak. Yang penting mintanya ke Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad soal aku dekat. Aku menijabah semua doa kalau mereka berdoa. Tapi syaratnya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan seterusnya itu. Mereka juga jawab dong apa yang aku perintahkan, beriman padaku juga gitu. Jadi doa. Nah, umumnya doa itu dibuka dan ditutup dengan dua kalimat yang baik. Satu hamdalah, dua sholawat. Udah pasti itu.
Jadi saya ambil contoh lah. Kalau yang mau yang minimal banget ya, Bapak kalau mau berdoa yang khusus itu awalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Muhammad, yang pakai Sayyidina silakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dah. Ditutupnya dengan Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirrabbilalamin. Dah. Yang penting ada kalimat di tengah-tengahnya itu yang mau Bapak doakan kepada Allah, dia awali dan diakhiri dengan kalimat yang baik. Insya Allah ijabah. Itu dulu ya. Ya. Kalau yang udah ustadz-ustadz yang kiai-kiai macam Pak Rahmat ini udah kali bertinggi ya hamdalahnya beda. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yang bagi di jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sudah selesai itu. Lalu di belakangnya kan ditutupnya dengan sholawat dulu baru hamdalah. Biasanya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Surat As-Saff ayat terakhir. Jadi itu dulu doa Bapak yang khusus ini kalau bisa diawali dan diakhiri dengan hamdalah dan salawat. Yang kedua, tolong doa Bapak itu disertai dengan Asmaul Husna sebagaimana diterangkan kemarin oleh kiai kita. Dalam Al-Isra disebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Pakai Asmaul Husna. Contoh surat Al-Baqarah 127. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membina Ka'bah, mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, Tuhan kami, kabulkan permohonan kami, innaka antas sami'ul alim. Innaka sesungguhnya engkau, engkau sami wal alim. Sami maha mendengar, alim maha mengetahui. Sami dan alim itu Asmaul Husna. Kalau bahasa kita yang awam gini deh, misalnya kita meminta duit, Allah maha apa ya? Maha kaya. Ya Allah, aku minta tambahan rezeki karena engkau maha kaya ya Allah. Gitu kira-kira. Jadi kita pakai Asmaul Husna untuk minta sesuatu yang ada hubungannya dengan nama Allah itu. Lalu Al-Baqarah, wa tubu alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau maha penerima taubat. Nah, contohnya seperti itu. Jadi pakai doa Bapak, kalau misalnya gini, minta petunjuk, ya Allah ya Hadi, wahai Allah yang maha memberi petunjuk, berilah kami petunjuk. Ya Allah ya Karim, muliakanlah aku. Ya Allah, pokoknya semua nama Allah itu hafalkan. Enggak susah Pak ngapalin. Cara menghafalkan yang paling gampang itu Bapak pakai di waktu habis sholat. Asmaul Husna jumlahnya 199. Maka setiap habis sholat hafalkan 5. Seminggu hafal. Tapi kalau udah hafal store ke Pak Rahmat ya. Dikasih honor ya. Bukan cuma tahsin beliau, Asmaul Husna juga ya. Begitu. Jadi yang kedua tadi adalah dengan menggunakan Asmaul Husna. Kenali Allah dengan nama-namanya. Allah itu maha apa aja, ada lengkap itu alamatnya. Ya Ghafur, ya Sabur, ya apa lagi, ya Syakur, ya apa, semuanya banyak sekali. Dengan begitu Bapak tahu bahwa samalah dengan begini, kita mengenal orang itu dari depan rumahnya ada papan gitu. Bidan Erni, oh kita tahu di dalam ini ahli nih, melahirkan anak. Jadi kalau bini kita bunting mau melahirkan, bawa ke situ. Jangan bawa ke bengkel motor Pak, dikasih oli ntar, ya kan? Kue, Vendik, brownies, berarti isinya Pak Ale. Ya, kue sama kopi apa tuh? Oh, seruput ya Pak? Wah, lain kali bawa Pak ya? Ya. Saya nggak boleh ngopi, nggak boleh ngopi. Jadi kita juga begitu, mengenal Allah dengan namanya. Allah itu apa? Oh, Allah maha memberi petunjuk. Maka namanya Ya Hadi,
wahai yang memberi petunjuk. Allah maha kaya, maha terpuji, Ghaniyun Hamid. Allah maha sombong, mutakabbir. Allah maha gagah perkasa, ya Aziz, ya Jabbar. Kenali Allah. Nanti kalau udah kenal namanya, kenal sifatnya. 20 sifat Allah yang wajib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamul wasih, wadaniyah, qudrat, idrat, ilmu, hayyun, samak, basar. Kira-kira begitu ya, Pak Kiai ini. Udah lama saya nggak setor hafalan ke beliau. Maklum stroke. Ya Pak ya, yang kedua itu. Jadi pakai hamdalah dan salawat, kemudian kedua sebut Asmaul Husna. Yang ketiga menyebut kalimat-kalimat yang disukai Allah. Paling minim ada 4 kalimat yang Allah suka. Kalau seandainya kita dalam berdoa menyebut 4 kalimat ini, kata Rasulullah pasti dijabah. Pasti segera dijabah. Apa itu? Pertama, saya bacakan hadisnya. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qol. Dari Ibnu Abbas yang Allah ridho padanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Ismullahil azamu allazi idza du'iya bihi ajaba. Nama Allah yang agung apabila engkau berdoa dengannya pasti dikabulkan adalah fi hazihil ayah, di ayat ini. Qulillahumma malikal mulk. Alias Ali Imran ayat 26. Jadi Bapak, kira-kira saya contohkan begini. Habis hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, yang minim aja ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus baca tadi apa tuh? Asmaul Husna ya. Doanya apa terserah. Lalu baca Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26. Pakai kata Rasulullah, dengan Bapak membaca itu sebelum doa, insya Allah diijabah cepat. Yang udah hafal siapa Pak? Biasanya yang sering tahlilan ada kan, ini dibaca di tahlilan nih. Apa? Wiridnya panjang, iya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulk, gampang. Ayat ini isinya perintah Rasulullah pada Muhammad dan pada kita semua untuk mengakui kehebatan Allah. Lihat, kul, katakan Muhammad, Allahumma malikal mulki, wahai Allah pemilik kerajaan, tu'til mulka man tasya, engkau lah yang memberi kerajaan pada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau yang menurunkan kekuasaan siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biadikal khair, walaupun begitu, biadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha penentu segala sesuatu. Kita ngakuin kehebatan Allah, maka Allah senang. Doa kita dijabah. Yang ketiga 3A ya. Ada 4 kan tuh. Yang kedua, baca zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nabi Yunus ini sebetulnya seorang nabi itu selalu menuruti perintah Allah, tapi Nabi Yunus ini sedang nggak enak hati kali Pak, sehingga diperintahkan ke satu tempat untuk berdakwah. Beliau melenceng ke kota lain, Nabi ini. Lalu Allah hukum dengan cara membuang dia ke laut dan ditelan ikan. Dalam perut ikan itu beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hafal nih Pak, gampang kan? Jadi bacaan kedua, kata Rasulullah kalau baca pakai ini, dakwatu zinnun isda'a wa huwa fi batnil hut. Doa Nabi Yunus ketika dia berdoa di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, fa innahu lam yad'u biha rajul muslim fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa menghilangkan kesulitannya kecuali Allah ijabah kalau dia berdoa pakai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. 2. Jadi pertama, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, dan seterusnya itu
Yang kedua ini la ilaha illallah. Nah yang ketiga dan keempat dari hadis. Nanti kalau Bapak nggak punya teksnya saya kirim ke Pak Rahmat. Biar nanti yang dua ini akan Bapak kalau berminat tinggal minta Pak Rahmat. Bunyinya begini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu itu. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badius samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Dua ini teksnya saya ada dan terjemahannya bisa saya kirim nanti ke Pak Rahmat. Untuk kalau Bapak minat ya, atau langsung japri saya bisa, tapi ya biasa Pak, ada inilah ya. Jangan salah paham dulu, saya nggak cari untung nih. Saya senang ada yang japri saya, terus saya kasih ya insya Allah. Ya, jadi 4 kalimat ini yang bisa kemudian Allah dengan kekuasaannya mempercepat pengabulan doa. Hafalkan. Selain hamdalah tadi dan selawat. Kemudian terakhir, tolong dalam doa Bapak itu sebelum berdoa yang khusus tadi, minta apa itu? Ikut sertakan orang lain. Doain orang lain. Jangan egois. Minta diri aja. Kita kadang-kadang egois Pak, bukan di dalam doa juga. Misalnya, kita ini soleh sendiri. Anak kita berandal biarin aja. Nggak boleh Pak. Kalau mau ke surga rame-rame sama keluarga, jangan sendirian aja gitu. Ya. Jadi doain orang lain. Karena dulu pernah ada orang yang izin nama Rasulullah untuk umroh. Sebelum Rasulullah wafat, dia izin untuk umroh. Lalu Rasulullah bilang, ya saya izinkan kamu berangkat ke sana, sertakan aku dalam doamu. Jangan lupakan aku. Ya, karena doa yang bisa dijabah cepat itu doa dari yang goib ke yang goib. Maksudnya saya doain Pak Chandra, saya sendiri nggak bilang sama Pak Chandra nggak tahu didoain. Itu cepat didoa, dikabulkan Pak. Ya Allah sehatkanlah Pak Chandra itu. Nah saya yakin ada juga yang doain saya kan, ada kan di sini Pak? Nggak ada ya? Doain dong. Selalu. Ya, jadi ikut sertakan orang di dalam doa Bapak. Contohnya kalau khotib Jumat, tiap Jumat ya. Setelah selesai salawat di khutbah kedua, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya kan? Atau Bapak dalam doa-doa untuk mayit kan, wal jamil ahlil kubur minal muslimin wal muslimat mim masyril adil bagharibiha barriha wa bariha khususun aba'ana wa muhatina wa jadatina. Jadi nenek kami, kakek kami semuanya disebut-sebut. Mohon ampun untuk mereka semuanya itu. Jadi jangan pelit-pelit doain orang lain. Kalau kita berhasil mendoakan khusus orang lain, misalnya ya Allah berikanlah Pak Aleh itu rezeki yang banyak gitu. Ada malaikat di samping kita yang bilang gini, amin buat engkau juga. Malaikat doain juga langsung buat engkau juga gitu. Jadi jangan ragu-ragu doain orang lain. Baru setelah Bapak baca hamdalah, sholawat, kemudian asmaul husna ditambah dengan 4 kalimat ini, doain orang lain, baru Bapak boleh berdoa. Yang khusus tadi, entah apa, mau punya hajat apa, silakan sampaikan. Setelah selesai doa itu, maka tutup dengan sholawat kembali dan hamdalah. Insya Allah, semoga apa yang menjadi hajat Bapak bisa terlaksana dengan baik. Demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silakan. Mumpung masih ada waktu, saya diizinkan Allah untuk menjawab, akan saya jawab. Demikian Pak. Waalaikumsalam Pak Aleh. Ajarnya.
hubungannya dengan doa tadi seperti kabul itu. Saya belum ngerti betul Pak, coba diulang lagi Pak. Yang Bapak tanya kenapa? Tadi kan banyak ada beberapa yang harus kita runut gitu ya. Iya, iya. Dalam berdoa itu. Tapi kan kadang-kadang doa itu suka cepet-cepet gitu tadi. Karena orang pengen seperti kabul juga gitu ya. Jadi barangkali tumaninahnya gitu untuk kita berdoa itu apa itu juga termasuk dalam kaitannya dengan Iya. waktu berdoa. Kalau makna doa secara bahasa sama dengan zikir, yaitu menyebut Allah dan kemudian memanggil Allah, harusnya kita sudah bisa tenang Pak. Jadi nggak perlu terburu-buru. Karena Ar-Rod ayat berapa itu? 29 ya. Menyebut walladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Jadi dengan menyebut nama Allah, dengan memanggil Allah, hati menjadi tenang. Nah, sebetulnya yang penting begini Pak, niat kita berdoa itu bukan cari untung. Bukan kepengen kita dikabul, enggak. Kita pengen membuka komunikasi sama Allah biar makin akrab. Kita bilang aja ini tiap pagi, ya Allah udah kasih kita banyak rezeki Pak. Ya Allah, gitu doang. Itu yang paling malas tuh Pak Chandra. Ya Allah, gitu doang. Jangan lagi marahin bini, ya Allah, jangan. Tapi ya Allah dengan mesra gitu. Apalagi kita berdoanya dengan tenang, dengan khusyuk gitu. Yang penting ingat-ingat bahwa tujuan kita itu membuka komunikasi sama Allah. Dan kita berpikir begini, engkau maha hebat, nggak ada yang nggak mungkin bagimu. Nggak ada yang nggak mungkin, pasti semua mungkin. Cuman kitanya kadang-kadang penuh dengan dosa, makanan kita masih haram. Jadi doa kita digantung sama Allah. Digantung sama Allah. Jadi yang tenang aja Pak artinya. Apa yang mau kita minta, terus kita kalau bisa menghafalkan yang tadi itu urutannya gitu. Biar kita berasa lebih khusyuk ya, karena Rasulullah yang suruh sih. Ya, jangan terburu-buru. Kata Rasulullah, orang yang terburu-buru dalam berdoa itu justru bukan terburu-buru melafalkannya, tapi orang yang beranggapan bahwa kok doa saya nggak dikabul-kabulin nih, tiap hari saya berdoa, itu namanya terburu-buru. Al-ajali minasyaitan, itu dari setan. Jadi Bapak kalau udah berdoa misalnya gini, Bapak minta sesuatu yang, minta mobil baru lah, mobil baru. Bapak berdoanya Jumat, udah nggak usah berdoa lagi, sekali aja. Emang Bapak pikir Allah maha budak? Apa nggak ngerti Bapak pernah berdoa minta mobil? Cukup sekali, jangan besoknya Sabtu diulang lagi, ya Allah mobilnya mana? Minggu dia bilang, ya Allah dengar kasih sebenarnya. Lama-lama jengkel kita, akhirnya nggak jadi berdoa. Ya, jadi berdoa dengan husnuzon pada Allah bahwa Allah maha mengabulkan dan Allah pasti menerima doa kita. Ya, tapi kadang Allah sibuk Pak, nggak cuma Bapak ngurusinnya, ngurusin orang-orang di Amerika, orang-orang di mana semua diurusin sama Allah. Ya. Jadi yang tenang dengan niatan membuka komunikasi dengan Allah. Kalau Bapak udah deket sama Allah, Bapak nanti berdoa terus nggak diterima, itu nikmat. Seolah-olah nggak diterima gitu, nggak dikabul gitu, itu juga nikmat. Karena asyakur tadi adalah bersyukur dengan yang nggak ada. Kalau syakir bersyukur dengan yang ada, wujud. Asyakur itu definisinya juga bersyukur dikasih musibah dan bersyukur dengan yang nggak ada. Ada tetangga beli mobil baru Fortuner, mobil kita Espas terus 20 tahun Pak Chandra, Espas, sebelah Fortuner ganti Pajero segala macam gitu. Kita bersyukur, bukan nyukur-nyukurin dia. Korupsi lo haram enggak gitu. Kita bersyukur, ya Allah jangan dikasih saya dah itu Fortuner. Sebab saya nggak kuat ya Allah. Begitu saya nyalain saya sombong. Gitu. Allah maha hebat. Dia berhasil menghindari kita dari sombong, tidak memberi kita Fortuner. Asyakur. Tapi jangan, ya Allah alhamdulillah tetangga dapat, ya Allah saya nggak dapat, ya Allah alhamdulillah, kayaknya marah sama Allah. Jangan. Ya Pak ya, jadi hatinya tenang kan, yang wajar gitu, mintanya yang wajar. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Pak, kalau misalnya kita doa, imam atau siapa yang doa, kita hanya tahunya amin. Iya. Kita nggak ngerti kalau dengan bahasa Arab apa artinya. Iya. Itu kalau kita misalnya setelah itu
dia mendoakan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita lah. Kita baru ngerti, oh ya, amin, amin. Kalau dalam bahasa Arab kita doanya apa juga kita nggak ngerti, Pak. Iya, iya. Kira-kira gimana, Pak? Ya ini ada masalah begini, Pak. Doa itu yang terbaik adalah dari bahasa Arab. Karena lugatul jannah, lugatul arabiyah. Bahasa surga itu bahasa Arab, Pak. Jadi kalau Bapak sekarang nggak bisa bahasa Arab, masuk surga, gagu Bapak. Ya, mau minta sama malaikat minta sate, bagaimana bahasa Arabnya? Minta es krim, bagaimana bahasa Arabnya? Ya. Jadi misalnya, tapi bahasa semua, bahasa Arab, semua bahasa juga. Itu kita pasti ngerti minimal 2. Iya dan tidak. Itu aja. Nah dalam bahasa Arab, iya dan tidak itu la. La itu tidak. Iyanya illallah. Jadi ntar di surga Bapak nggak bisa bahasa Arab, minta sate sama malaikat. Malaikat, la ilaha illallah. Udah ngerti dia. Oh Bapak minta sate ya, kayak gitu. Jadi doa-doa itu terbaik adalah ambil dari Quran, Pak. Mesti paham artinya. Rabbana taqabbal minna atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ali Imran ayat 8. Rabbana Rabbi firli wa walidayya. Kan ambil dari Al-Qur'an semuanya atau dari hadis. Kalau nggak bisa juga karena kita mungkin udah tua, ngapalin susah gitu, pakai teks. Nggak bisa juga, nggak ada sarananya, maka berdoalah dengan bahasa masing-masing. Allah raja bahasa. Tapi berdoa yang kayak begini ini maaf ya, buat diri sendiri aja. Jangan Bapak biasa berdoa pakai bahasa Indonesia, buat diri sendiri. Di Agustusan RW diundang suruh doa bahasa Indonesia. Tuhanku yang maha pemurah, itu pakai di gereja, Pak. Jadi, doa terbaik bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena memang kita juga sholat juga kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu. Ya, jadi usahakan bisa. Kalau nggak bisa juga, ya boleh pakai bahasa Indonesia, tapi sendiri di tahajud gitu. Ya Allah, berikanlah boleh itu. Ya Pak ya, gitu. Jadi nggak dosa kalau Bapak pakai bahasa Indonesia, nggak dosa. Tapi jangan diperlihatkan pada orang. Karena itu akan Bapak terpancing untuk bikin puisi nantinya. Bikin sajak. Lucu jadi doanya ntar. Ya. Nah kalau pakai bahasa Arab, karena Allah mengarahkan kita dalam doa-doa dalam Quran itu, selalu doa-doanya umum. Tapi umum tapi penuh dengan makna. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba Pak. Rabbana atina, Tuhan kami berikan kami fid dunya hasanah. Di dunia ini kebaikan. Apa kebaikan di dunia? Punya bini 4, rumah 4, mobil 4, betul? Iya kan? Iya kan? Artinya indah dunia ini, ya. Kata Pak Rahmat ini, dia bilang sama saya katanya, Ustaz udah lama dakwah, bininya masih 1 aja gitu katanya. Ngeri saya, ngeri. Iya kan? Ngomong begitu dia. Jadi lalu wafil akhirat hasanah, dan di akhirat minta kebaikan juga. Waqina azabannar. Di akhirat kebaikan apa? Surga kan? Tapi masih ada sempat mintanya lagi waqina azabannar, dan hindari kami dari api neraka. Itu maksudnya kita minta ntar di dunia kita ini soleh, dapat apa kenikmatan dunia, di akhirat nanti masuk surga tanpa dihisap, tanpa mampir neraka dulu. Karena kebanyakan umat muslim ini masuk surga, tapi banyak yang mampir dulu. Ya pernah ngintip, ya pernah minum dikit 3 liter, ya. Oh tuh ditanya Pak, di sana ditanya. Tanggal sekian minum apa tuh? AO doang, AO. Oh digebuk Pak. Digebuknya 30.000 tahun gitu di neraka sana gitu. Jadi doa ya perlu dipahami Pak. Kalau Bapak udah pensiunan sekarang, ambil Quran dan terjemahnya, doa-doa di dalam Quran itu dilihat, dipahami artinya, hafalkan. Lebih baik begitu. Dan doanya umum semua tuh di Quran tuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Tuhan kami jangan kau gelincirkan hati kami setelah kami dapat petunjuk. Jadi yang umum-umum gitu didoakan tiap hari. Gitu Pak aja. Ada lagi? Ya Pak. Ustadz.
Waalaikumsalam. Saya pernah membaca bahwasanya di samping bacaan yang benar juga ada dengan suara yang rendah. Oh iya. Lalu dengan harap-harap cemas katakanlah. Iya, iya, iya. Berarti apa yang dibacakan tadi dengan apa namanya seperti itu ya, Pak? Iya. Gini, Pak. Setelah itu masalah adab, Pak. Jadi gini, di dalam surat Asy-Syura ada khufyatan tadarruan wa khufyatan wa duna jahri minal qauli. Jadi tidak melebihi, pokoknya didengar sama diri sendirilah kira-kira begitu ya, dan dengan rasa takut. Jadi ini Pak, Bapak kalau berdoa kepada Allah menyadari yang Bapak minta itu siapa. Kayak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau mau sholat itu kayak dihinggapi setan. Mau takbir ulang lagi, ditanya sama sahabat lain, kenapa kamu begitu? Lalu Ali bilang, kamu nggak ngerti kepada siapa saya menghadap sekarang nih. Dia pengen kesempurnaan, Pak. Jadi kita, ya, itulah. Kadang-kadang kita doa tuh Allah kita perintah. Ya Allah, lindungi aku. Emang lu siapa bosnya Allah? Nyuruh Allah ngelindungin. Paham ya? Jadi itu sikapnya mesti tawadu pada Allah gitu. Kita ngadep Pak RW aja tawadu kok. Pak RW minta izin Pak, minta minjem tenda, apalagi pada Allah. Ya kan? Dan dia maha punya segalanya gitu. Yang kita kalau beliau bilang kun, kita mati kok. Tinggal nyabut nyawa kita. Nah, kita makanya tadarruan, ketakutan kita mintanya gitu. Kayaknya nggak pantas sih saya minta nih. Akhirnya jadi gitu. Gitu Pak Anto. Ya. Jadi itu adab berdoa. Saya kira cukup ya. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.